Kali ini saya akan coba perbaiki lampu sorot LED 100 watt sudah IP66, tapi bentuknya kecil, yang pasti ini tidak real 100 watt. Untuk kondisinya ini mati total ya. Bentuknya seperti ini, lumayan tipis. Di sini untuk tipe dan serinya di bagian belakang lampu sorotnya. Untuk lampu yang modelan seperti ini, untuk harganya cukup murah kalau kita beli di online shop. Tentunya ada harga, ada kualitas, dan di sini untuk bentuknya masih mulus ya. Kalau kita lihat di bagian chipletnya, sepertinya tidak ada kerusakan, masih mulus. Bodinya juga masih mulus. Artinya lampunya masih baru, tetapi ini sudah rusak. Nah, saya akan coba dahulu. Di sini ada 3 kabel. Saya pakai kabel coklat dan kabel biru. Itu kabel kuning untuk grounding. Di sini saya sudah siapkan colokan ataupun steker yang sudah saya pasangi capit buaya. Kita pasang seperti ini. Oke, kita coba nyalakan. Dan memang lampunya tidak menyala. Jadi ini mati total ya. Oke, langsung aja kita bongkar aja lampunya. Seperti biasa, untuk membongkarnya kita harus melepas bagian kaca depannya. Untuk melepas kaca bisa kita panasin, bisa menggunakan kompor gas, hot gun ataupun heat gun. Oke, ini sudah saya lepas. Jadi tadi saya panasin menggunakan kompor. Ini bagian kaca depannya. Dan ini reflektornya, karena kepanasan jadinya ini agak sedikit meleleh bagian pinggirannya. Tetapi bagian tengahnya masih aman, tidak ikut meleot. Nah, di sini ada bekas terbakar di bagian reflektornya, dan bisa dilihat di sini ada 2 komponen yang hangus terbakar. Nah, ini adalah air fuse ataupun resistor fuse. Ini air fuse-nya sampai terlepas dari PCB-nya. Nah, terlihat ada bagian gosong di PCB-nya. Kemudian di sini ada varistor, dia juga terbakar. Ada bekas bakar di bagian bawah di sini. Ini menandakan adanya lonjakan tegangan dari input listriknya ataupun input PLN-nya, sehingga varistornya akan aktif. Dan kalau varistor aktif, maka air fuse yang ada di depannya akan mati ya, ataupun terputus. Tetapi di sini kondisinya varistornya juga ikut mati. Di sini terlihat terbakar di bagian bawahnya. Tapi untuk chiplet di sini masih aman ya, karena lonjakan tegangannya tidak masuk ke rangkaian chipletnya. Nah, di sini untuk varistornya dipastikan mati ya. Kita coba cek aja menggunakan tester. Kita set di skala dioda. Apakah ini ada konslet di bagian varistornya? Nah, ternyata dia memang konslet. Jadi varistornya harus kita ganti atau kita lepas. Nah, ini untuk mencoba rangkaian si chipletnya, apakah bagian IC ataupun chipletnya masih bagus atau masih berfungsi. Kita akan langsung coba jumper bagian air fuse nya. Di bekas air fuse ini kita coba jumper di PCB nya, lalu kita kasih supply tegangan. Kalau misalkan lampunya menyala, otomatis rangkaian ataupun si IC di drivernya masih bagus. Jadi hanya perlu kita ganti bagian varistor dan juga air fuse nya. Nah, sebelum kita melakukan penjemperan ataupun pengetesan, saya coba potong dahulu untuk salah satu kaki dari varistornya. Nah, ini kalau bisa varistornya dilepas saja ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, bisa kita lepas saja salah satu kakinya. Nah, seperti ini. Jadinya untuk varistornya tidak terhubung ke jalur listriknya. Nah, seperti ini. Tinggal kita coba jumper untuk bekas dari air fuse nya. Kita siapkan kabelnya. Tujuan dari penjemperan ini adalah untuk memastikan bahwa rangkaian di lampu sorotnya masih berfungsi atau tidak ya. Apakah lampunya masih menyala atau tidak? Karena di sini untuk chipletnya terlihat masih bagus, tidak ada bercak hitamnya di bagian tengahnya. Untuk IC juga terlihat tidak ada yang gosong. Jadi kita coba jumper yang bekas air fuse nya menggunakan kabel seperti ini. Oke, kita solder seperti ini. Ini untuk pengetesan saja ya, jadi tidak dibuat permanen. Nah, seperti ini. Jadi jalur dari input listriknya langsung terhubung ke rangkaian dioda bridge ataupun ke rangkaian si lampu sorotnya. Nah, sekarang kita kasih supply. Seperti biasa, kita gunakan steker yang sudah saya pasangi capit buaya. Oke, pastikan ini aman. Saya coba colokin apakah lampunya bisa menyala. Oke, ternyata lampunya menyala ya. Mantap. Jadi di sini untuk chiplet dan juga IC-nya masih bagus, masih bisa berfungsi.
Yang bermasalah di sini cuma air fuse dan juga varistornya. Di sini saya sudah menyiapkan varistor penggantinya. Saya gunakan varistor yang bentuknya konvensional ataupun yang reguler yang biasa seperti ini. Untuk serinya yang di sini 10D471. Jadi ini saya ambil dari bekas lampu slot LED yang sudah rusak ya. Ini juga bisa kita dapatkan dari PSU switching. Dan untuk air fuse-nya ataupun resistor fuse-nya, karena tadi untuk bentuknya sudah gosong, sudah tidak diketahui nilainya. Jadi untuk nilai air fuse itu bisa kita gunakan dari 1 ohm sampai dengan 10 ohm. Nah, di sini ada banyak air fuse ya. Ini buat cadangan, tapi di sini saya akan pakai yang cabutan. Ini cabutan dari lampu slot lain yang sudah rusak. Ini ukurannya saya pakai yang 4,7 ohm 1 watt ya. Nah, seperti ini. Ini yang tanpa kaki. Ukurannya ini sama ya dengan yang bawaan 1 watt. Tetapi untuk nilai yang bawahnya saya kurang tahu karena sudah gosong. Jadi di sini saya pakai yang 4,7 ohm. Kabel jumperannya saya lepas kembali. Langsung kita pasang untuk air fuse penggantinya. Kita solder aja seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Sekarang tinggal kita pasang untuk varistornya. Untuk varistor bawahnya itu tipenya SMD ya. Saya ganti yang model konvensional. Untuk pemasangannya kita samakan dengan yang bawahnya. Kita paralel, saya akan coba ambil jalur baru di sini. Jadi varistor bawahnya tidak akan saya lepas, biarkan saja. Nah, ini kita kasih timah, lalu kita pasang varistornya. Jadi untuk pemasangan varistor itu diparalel dengan input supply listriknya ya. Ini saya solder aja di bagian input dioda bridge. Jadi cara pasangnya, kaki satu di netral, satunya lagi di fasa ya. Jadi diparalel dengan input listriknya. Nah, ini dipasang di antara air fuse dan dioda bridge. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi jika kalian menemukan kasus seperti ini, itu bisa juga kita langsung jumper tanpa mengganti air fuse dan juga varistornya. Akan tetapi resikonya adalah kalau misalkan ada lonjakan tegangan, maka chip LED ataupun LED-nya akan terbakar. Jadi fungsi air fuse dan juga varistor itu untuk menghandle lonjakan tegangan ya. Oke, saya coba tes setelah pergantian air fuse dan juga varistornya. Oke, saya coba nyalakan. Oke, menyala ya, mantap. Oke, jadi saran saya mending ganti aja air fuse dan juga varistornya daripada kita jumper. Nanti ujung-ujungnya LED-nya akan rusak. Nanti repot juga kalau kita harus chip ulang. Nah, ini juga untuk air fuse dan juga varistornya tidak panas ya, aman. Jadi kedua komponen ini sangat penting ya. Kedua komponen ini juga bisa kita temukan di rangkaian power supply switching ataupun di PSU simetris. Dia menggunakan itu sebagai pengamannya. Oke, ini tinggal kita pasangkan aja untuk reflektor dan juga kacanya. Ini tinggal kita kasih lem di bagian pinggirannya ini, di bagian frame-nya ini. Kita kasih lem menggunakan lem kaca, lalu kita pasang kacanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.